Hewan purbakala. Ya, benar. Di kesempatan kali ini menceritakan seekor monster kuda laut yang disinyalir pernah hidup di sebuah lautan luas di perairan Skotlandia. Memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, marmut, dan kelinci adalah salah satu hewan peliharaan yang biasa. Namun di cerita kali ini ada seorang anak kecil yang berkesempatan memiliki peliharaan monster. Iya, benar. Kalian tidak salah dengar. Lebih tepatnya, monster kuda laut. Bagaimanakah ceritanya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Alkisah cerita berkonsentrasi pada seorang pemuda tanggung yang memiliki kebiasaan nongkrong di pantai untuk menikmati sunrise. Pemuda itu teringat kalau semasa balita, ayahnya sering mengajaknya ke pantai untuk mengambil beberapa biota laut untuk dikonsumsi. Kali ini kondisi laut sedang surut, sangat pas untuk berburu biota-biota laut yang terdampar. Dari atas air, pemuda yang tangguh dan pemberani ini bernama Cipto. Melihat sesuatu yang berbentuk bulat yang diselimuti oleh karang, benda asing itu terlihat seperti batu, tapi memiliki tekstur yang lunak. Kemudian rasa penasarannya harus ditunda dulu sebab Ibunda Cipto harus menjemputnya untuk pulang. Biasanya, ayahnya yang menemaninya. Berhubung ayahnya masih melakukan perjalanan dinas, jadi untuk sementara Cipto harus sendiri dulu. Sesampainya di rumah alias gudang, Cipto mengeluarkan yang ditemuinya tadi dan mencoba membuka lapisan terluar dari benda misterius itu dengan pisau. Bingung campur kaget dirasa Cipto. Bagaimana tidak? Benda temuannya tadi ketika dicongkel mengeluarkan warna yang menarik. Lagi-lagi rasa penasarannya harus berhenti. Ibundanya memanggilnya kembali. Masih di hari yang sama, di malam harinya yang agak horor, suara cekikikan terdengar dari gudang. Waktu itu cuaca sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Cipto adalah anak yang pemberani. Turun dari kamarnya dan langsung menuju sumber suara. Oh my god! Benda temuan si Cipto tadi siang jatuh ke lantai dan mengeluarkan cairan putih kental. Sudah dipastikan, itu bukan batu, apalagi biji. Tepat di samping jatuhnya benda itu, ada jejak cairan yang mengarah ke depannya. Pria pemberani ini tentu saja mendatangi sumber suara. Dia kira rasa penasarannya, diperlihatkan seekor hewan misterius yang cukup sulit untuk mendeskripsikannya. Pagi-pagi seisi rumah dikejutkan dengan kedatangan satu peleton TNI Skotlandia, dipimpin oleh Kapten Thomas. Rencananya rumah mereka akan digunakan sebagai tempat latihan sekaligus markas. Alasannya begitu dikarenakan rumah orang tua Cipto sangat strategis dalam pengintaian mata-mata Jerman. Hal itu dilakukan melalui lautan yang memang tak jauh dari rumahnya. Berfokus kembali ke hewan yang ditemukan, Cipto ingin mencari tahu hewan apa yang dipeliharanya itu. Dikarenakan pengetahuannya yang cetek, mengambil tong sampah dan memberikannya pada hewan tanpa nama itu. Dengan ukuran sekecil itu, siapa sangka makhluk itu bisa menghabiskan satu tong isi sayuran dalam sekejap. Sejak menetas hingga sekarang, hewan berekor tipe mamalia itu tidak pernah terkena air. Alhasil, begitu air diletakkan di tong tadi, Krusi, namanya, kegirangan kayak dapat jackpot. Di saat ibunya Cipto memeriksa gudang yang biasanya digunakan ayahnya untuk bekerja, seorang pria berambut ikal datang. Suasana ini membuat jadi canggung. Pria ini rupanya bernama Lewis. Dia dipanggil ibunya Cipto untuk membersihkan gudang dan beberapa perabotan rumah yang sudah tidak digunakan. Masih di hari yang sama, Lewis membawa sesuatu dari dalam gudang dan menuangkannya keluar. Aktivitas itu terlihat Cipto dan dia panik. Menyangka bahwa hewan peliharaannya ikut terbuang, dia mencari ke sana kemari tapi tidak menemukannya. Alasan mengapa dari pertama ketemu hingga sekarang Cipto masih belum memberitahu apa yang didapatkannya dari laut, rupanya ibunya melarang kalau di rumahnya tidak boleh ada hewan peliharaan. Sejak saat tong itu dibuang, Krusi tidak terlihat selama 2 hari. Pencarian Cipto akhirnya terhenti kala suara teriakan kakaknya terdengar dari lantai 2. Siapa sangka ukuran mamalia itu sudah seperti anak babi, dan warnanya yang tadinya warna coklat kini berwarna abu-abu. Tadinya, ini menjadi sebuah rahasia bagi Cipto dan kakaknya. Namun berubah saat Lewis datang. Tujuan kedatangannya adalah untuk memperbaiki toilet yang kata ibunya sedang mampet. Namun, setelah dia melihat lebih dekat rupa hewan itu, Lewis tahu sedikit banyak tentangnya. Dikatakan kalau hewan itu adalah kuda air. Kuda air adalah hewan legenda kuno dari masa kerajaan Celtic. Di dunia ini, hanya ada satu kuda air pada satu waktu. Ketika mereka tumbuh dewasa, kuda air ini akan bertelur dan mati. Telur inilah yang akan menjadi kehidupan selanjutnya. Dan dikatakan juga bahwa Krusi bukan pejantan atau betina, melainkan keduanya. Sepertinya sebuah kekacauan akan terjadi saat Cipto menyadari kalau anjing bulldog milik juru masak sedang tidak di tempat. Di saat Kapten Thomas sedang melakukan jamuan malam dan ibunya Cipto dijadikan undangan spesial, seekor anjing melompat ke meja makan dan meluluh lantakan hidangan yang tersaji di depan para perwira itu. Besok paginya saat Lews ingin menangkap Krusi dengan karung goni, betapa terkejutnya dia melihat ukuran setan liar itu. Perkembangannya dalam semalam sangat fantastis. Kini bisa dibilang ukuran Krusi sama dengan kuda Nil. Menyadari akan hal itu, tentu saja, peliharaan Cipto tidak bisa tinggal di sana, dan bisa saja dijadikan santapan untuk anggota militer. Jadi, Lewis dan Cipto membawanya ke laut, dekat dengan rumahnya. Melihat dari kejauhan, Cipto menahan rasa sedih saat Krusi hewan peliharaannya
harus dilepas liarkan. Semenjak Cipto dan Cruci berpisah, Cipto kecil didaftarkan ibunya untuk menjadi pelayan para anggota militer. Hal ini bertujuan agar jiwa keprajuritannya keluar. Mulai dari menyemir sepatu, mendirikan tenda, baris berbaris, memotong kentang, dan mencuci mobil dinas perwira. Di saat kesempatan yang bagus, Cipto memanfaatkannya untuk kabur dari perintah halodeck. Dia lari ke laut untuk menjumpai peliharaannya. Mencoba memanggil dari dermaga, sama sekali tidak ada respon. Dia nekat menaiki si Koci dan mengayunkannya ke tengah laut. Di saat rasa keputusasaannya muncul, sosok hewan setinggi 10 meter ada di belakangnya. Siapa sangka, peliharaan sekarang sudah setinggi rumah. Monster kuda laut itu mengajak Cipto jalan-jalan mengarungi bawah laut. Namanya juga rahasia ya. Sejauh apapun buah nangka disimpan, pasti ketahuan juga. Saat juru masak dan anjing kesayangannya lagi JJS, alias jalan-jalan sore, si anjing mencium aroma yang tidak lazim dan mencari sumbernya. Waktu itu, memang permainan antara Cipto dan Cruci sudah selesai. Tapi saat di dermaga, mereka berdua terciduk oleh si Guguk dan juru masak yang tak sengaja melihat monster. Di sisi lain, ada dua orang pemancing yang sedang mencoba keberuntungannya di laut itu. Di cuaca yang berangin, membuat pemancing ini percaya diri, sebab dalam kondisi seperti ini, ikan lebih agresif. Dan benar saja, fish on, umpan disambar. Salah satu rekan pemancing ini kaget setelah melihat wujud hewan yang memakan umpannya. Dia bilang kalau ada hewan titisan iblis telah memakan umpannya. Sayangnya, rekannya tidak percaya apa yang disampaikannya. Justru dia mengira itu adalah ikan terbesar yang pernah dia tangkap. Hingga akhirnya, perahu mereka pun ikut bergerak kemana Cruci bergerak. Alih-alih ingin membuat ibunya Cipto terkesan, Kapten Thomas mengajak mereka sekeluarga melihat apa yang sudah satu peleton itu kerjakan di bukit. Rupanya, di atas bukit sudah berjajar beberapa meriam yang dipergunakan untuk menghancurkan kapal selam Jerman. Tapi, si Cipto ini sadar kalau hal tersebut bisa membuat Cruci terluka. Beberapa peluru pun dilontarkan ke laut. Kembali pada dua pemancing tempo lalu, ternyata dia sudah bercerita pada awak media. Sehingga untuk membuat sesi kota heboh, mereka melakukan sesi foto dengan replika monster laut yang akan dibuat di halaman depan koran. Sesuai harapannya, kabar itu dengan cepat menyebar, termasuk pada juru masak yang sempat melihat monster itu. Jadi mereka bertiga memutuskan untuk berburu monster di malam hari. Lewis yang sudah tahu kalau seisi kota sadar ada monster di dalam laut. Dia bersama Cipto mencoba menemui Cruci untuk mengusirnya dari laut itu. Memanggil namanya dari dermaga, tapi laut tidak memberikan sinyal. Dan tiba-tiba, Cruci muncul dengan emosi yang berbeda. Layaknya hewan liar, dia mencoba melahap orang yang pernah menolongnya. Cipto si pemberani ini yakin kalau hewan peliharaan itu tidak akan berani menyakitinya. Secara perlahan, dia maju dan mengulurkan tangannya. Hap! Hampir saja si Cipto ini menjadi anak disabilitas. Cruci malah mencoba menyantap anak itu. Jadi perilakunya begitu ternyata akibat dari beberapa ledakan yang berasal dari meriam di bukit kala itu. Hal itu membuat dia marah pada manusia, tak terkecuali Cipto. Berfokus pada TNI Skotlandia, dengan perahu militer yang lengkap dengan senjatanya, mereka bertiga mengarungi lautan mencari monster. Guguknya si juru masak tak ketinggalan. Majikannya menyisir dari laut, si guguk ini mengitari lewat tepi laut. Dengan naluri alaminya, si guguk ini berhasil memanggil sekaligus memunculkan monster. Semasa kecil, Cruci selalu ingin menjadi hidangan lezat untuk si guguk. Naasnya, si guguk ini tak sadar kalau kini ukuran mereka sudah 100:1. Ujung-ujungnya, kebalikannya pun terjadi. Sebelum si guguk disantap, gonggongannya terdengar oleh Cipto dan majikannya. Sudah dipastikan, Cipto harus duluan menemukannya. Juru masak itu kebingungan, kenapa suara guguknya tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka sejenak berhenti dan mencoba membaca situasi. Tiba-tiba, kursi muncul di depan hadapan mereka. Salah satu dari mereka melaporkan ke markas bahwa mereka sedang dalam penyerangan. Tadinya, Cruci ingin pergi, tapi letusan senjata otomatis itu tak membiarkannya. Alhasil, membuat Cruci murka dan membalikkan perahunya. Amukan pelihara Cipto semakin membabi buta. Juru masak militer itu kini menjadi incarannya. Ya, memang si juru masak itu agak ngeselin sih dilihat dari wajahnya. Si Cipto yang sudah ada di bibir pantai melihat kejadian itu dan mencoba membujuk monster air dengan mendekatinya. Alhasil bocah itu dipastikan tenggelam. Melihat ada yang kurang, tak buang waktu, Cruci mencampakkan mangsanya dan berusaha menyelamatkan majikannya. Kembali ke Kapten Thomas yang sedari tadi sudah mendapatkan laporan kalau mereka sedang diserang. Bergegas dengan ibunya Cipto, mereka menuju ke bibir pantai. Begitu sampai di bibir pantai, ibunya secara menggila memarahi siapa saja yang berdiri di sana. Mulai dari Lewis yang dibilang sudah mencekoki anaknya dengan dongeng, dan Kapten Thomas yang tugasnya hanya merusak orang dengan pistol berbahayanya. Begitu si Cruci muncul, emaknya langsung kicep dan membisu. Bukannya mau merusak suasana, sebuah meriam meledak di dekat mereka. Namanya juga tentara.
pasti dengan semangat melontarkan meriam demi menyelamatkan daerah kekuasaan mereka. Tentu saja sedari tadi Cipto menunggangi Krusi untuk menuntunnya keluar melewati jaring raksasa anti penyusup. Mencoba menghubungi anggota lainnya, ternyata radionya mati akibat cuaca sedang buruk. Kapten Thomas, Lewis dan ibunya Cipto harus menyusul Cipto manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari atas bukit kita diperlihatkan dengan kebodohan tentara yang satu ini. Dengan teropong jarak jauh yang mereka punya, komandannya mengira kalau leher monster kuda laut itu adalah periskop kapal selam Jerman. Dengan semangat api, mereka lebih giat menambahkan meriam ke arah sana. Bukan hanya Cipto yang terancam, tapi ketiga orang tua itu pun harus ikut menerima efeknya. Melihat kembali ke teleskop dan mendapati bahwa perahu torpedo mereka sedang mengejar kapal Jerman. Jaring raksasa pun dinaikkan. Ini sesuai SOP dan latihan yang mereka dapatkan sebelumnya. Tapi sayangnya, jaring itu sudah semakin meninggi dan Krusi telat melewatinya. Dari belakang, sudah ada Lewis yang menyarankan untuk membiarkannya lepas ke alam yang seharusnya. Disinilah perpisahan mereka yang sebenarnya. Cipto harus mengikhlaskan Krusi ke alam bebas demi keselamatannya. Hal-hal seperti ini memang jarang terjadi. Tapi, berkat Cipto, orang-orang saat itu percaya bahwa ada dua hal di dalam laut. Bangkai kapal selam Jerman dan monster kuda air raksasa.